Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Smart EduBot. Di sini kami memiliki 3 anggota kelompok. Pertama, saya Riko Febriansah. Kedua, Zubair Ali. Ketiga, Aditya Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di Smart EduBot. Pertama, ada fitur bicara. Fitur ini bisa membuat kita mengobrol dengan AI dan akan dijawab oleh dia. Ada fitur tanyakan ke EduBot. Kita bisa memasukkan sebuah pertanyaan dan dijawab oleh EduBot. Ketiga, ada fitur bersihkan. Ini akan membersihkan pertanyaan yang telah terjawab. Dan ada fitur mute dan unmute. Fitur ini bisa membuat suara AI terdengar dan tidak terdengar. Dan serta ada fitur untuk memilih file. Akan dicontohkan di akhir video. Problem yang dapat diselesaikan oleh Smart EduBot. Misalnya sebagai guru ingin membuat soal untuk anak muridnya. Dia bisa menggunakan AI ini untuk membuat soal. Misal, kita memasukkan materi ini. Terus ini terjadi karena server overload. Kita bisa mengulanginya. Nah, ini adalah soal yang dibuat oleh AI saat kita memasukkan materi atau modul materi untuk membuat soal. Selanjutnya kode akan dijelaskan oleh Zubair Ali. Oke, saya akan menjelaskan kode dan AI apa yang saya gunakan dalam proyek AI ini. Nah, saya menggunakan Gemini versi 2.0 Flash API. Nah, oke. Nah, di bagian ini kita harus menggunakan API key sebagai interaksi antara server dari Gemini ke server lokal laptop kita. Nah, ini saya sudah mendapatkan kodenya dari Gemini dan ini sudah saya buat dan sudah sangat sesuai dengan versinya. Nah, oke. Saya akan menjelaskan interface yang dari website ini. Nah, di sini saya menggunakan time wheel agar interface-nya lebih menarik dan lebih simple. Nah, jadi disinilah saya menggunakan time wheel CSS dan hasilnya seperti ini. Lalu ini ada kode CSS. Nah, untuk bagian body dan div ini sudah menggunakan fitur yang sudah diberikan dari time wheel agar interaksinya lebih hidup dan lebih seru. Nah, jadi ini udah ada button on click, dan ini start listening, bicara,
Lalu ini clear chat buttonnya ini di bagian sini. Lalu toggle mode di bagian sini. Nah, dan ini di bagian APK-nya yang sudah kita masukkan di sini. Lalu ini untuk function show login-nya, nanti ada seperti spinner yang nanti akan didemokan oleh di akhir video. Nah, lalu ini function untuk antara Gemini-nya. Di bagian sinilah yang akan mengresetkan teks lalu dikirimkan ke server Gemini. Nah, di bagian inilah functionnya. Lalu ini function format output. Nah, di bagian sini sebagai untuk menampilkan hasil dari jawaban ataupun dari file yang akan ditranskripsikan ke dalam bentuk PDF lalu ke teks. Nah, dan sinilah di bagian function-function yang akan dipermudah atau supaya tampilannya lebih menarik di bagian hasil. Nah, lalu di bagian function speak test ini di bagian tombol bicara. Nah, jadi saat kita berbicara, function teksnya akan menerapkannya ke dalam ketikan pertanyaannya. Jadi secara otomatis dan secara otomatis juga tanpa perlu menanyakan ke EduBot. Nah, function clear chat. Nah, function clear chat ini berfungsi untuk membersihkan semua pertanyaan, upload maupun hasil jawaban. Nah, disitulah akan merefresh semuanya menjadi baru. Jadi ini function toggle mute. Nah, function ini berfungsi sebagai menonaktifkan atau aktifkan mode suara AI. Nah, disinilah suara AI yang akan memunculkan atau tidak sesuai hasil yang dikeluarkan. Nah, ini ada function start listening. AI ini sebagai AI yang menampilkan hasil dari web user ini. Nah, lalu dan disinilah tempat dokumen get file input di bagian cause file. Nah, disinilah penerjemah antara file PDF lalu di-convert ke bagian teks. Nah, oke. Jadi untuk pesan maupun error akan muncul secara interaktif dan mudah dimengerti. Nah, oke. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan ke Aditya Hermawan sebagai pendemo aplikasi website AI kami. Baiklah, saya akan lanjutkan mendemo AI Smart Edibot yang kami buat. Baiklah, saya akan mendemokan AI Smart Edibot kami. Pertama-tama saya akan bertanya tentang pertanyaan umum menggunakan fitur bicara. Ini dalam keadaan unmute. Kapan Indonesia merdeka? Dia tidak mengeluarkan suara karena fitur suaranya di unmute.
Baiklah, saya akan meng-mute-kan suaranya, maka dia akan mengeluarkan suara AI. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemokan yang kedua. Jadi di AI kami itu ada fitur Bahasa Inggris dari gelas. bahasa luar. Mari kita tanyakan pada Edibot. Bahasa Inggris dari gelas adalah gelas. Oke, sudah terlihat jelas bahasa Inggrisnya di sini. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan yang ketiga, yaitu pertanyaan matematika. Baiklah, saya akan tanyakan kepada Edibot. Jelas-jelas ini jawabannya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan demo yang keempat, yaitu menggunakan file. Ini adalah file modul IPA. Baiklah, saya akan bertanya kepada Smart Edibot. Sebelum itu, saya akan menambahkan sedikit kata-katanya. Baiklah, saya akan tanyakan kepada Smart Edibot. Lihat, ini 10 soalnya, ada soal dan ABC-nya dan jawabannya. Ada 10. Jadi Smart Edibot ini sangat memudahkan sekali untuk para guru-guru atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencari jawaban. Yang terakhir adalah manfaat dari AI ini. Yang pertama, AI ini bisa menjawab semua pertanyaan umum. Yang kedua, AI ini bisa mentranslate semua jenis bahasa. Yang ketiga, AI ini bisa menjawab semua pertanyaan matematika. Dan yang terakhir, AI ini bisa membantu para guru untuk membuat soal dan jawabannya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.